Sebagai istri, Tika hanya setahun mengecap kebahagiaan bersuamikan pesulap merah karena pesulap merah diam-diam nikahi Ratu Rizky Nabila. Memiliki dua istri, pesulap merah lebih perhatian kepada istri keduanya. Keadilan yang menjadi syarat untuk berpoligami tidak dijalani pesulap merah. Selain waktu lebih banyak dihabiskan untuk istri kedua, pesulap merah juga mengabaikan perhatiannya kepada Tika, terutama ketika Tika mengidap sakit kanker mulut, dioperasi, kritis, hingga meninggal dunia. Kalau soal nafkah, jangan kayaknya nggak tahu ya itu ya. Tapi masalah kebutuhan almarhum waktu rumah sakit, emang dia kasih ya, kasih. Itu pun tapi harus dirembes. Bon-bonnya dibuktiin kalau ini beli ini habis berapa, baru dia ganti. Operasi ketiga itu tanggal 20. Nah, tanggal 17-nya itu udah dibikin down sama suaminya. Ada setannya. Kita tuh, ya pokoknya bikin down Tika aja kata-katanya tuh. Datang dia ada di pemakaman aja. Dan ketika Tika sudah lepas dari penderitaan akibat ulah pesulap merah, kini keluarga almarhumah yang dibikin jengkel oleh kelakuan pesulap merah bersama istri keduanya Ratu Rizky Nabila. Mereka menikah dan merangkai kebahagiaan dengan mengorbankan orang lain. Ratu Rizky Nabila sepertinya lupa kalau dirinya pernah disakiti hatinya oleh suami. Yang keluarga nggak terima itu, kan almarhum udah nggak ada ya. Kenapa dia selalu mengatasnamakan almarhum? Dia katanya bersedekah atas nama almarhum. Buat apa bersedekah atas nama almarhum? Kenapa nggak waktu sakit dia obatin gitu? Marcel Radival atau yang lebih populer dikenal dengan nama panggung pesulap merah, panen komenan julid netizen. Gara-garanya pesulap merah membuat pengakuan kalau ia berpoligami dan menikah lagi dengan Ratu Rizky Nabila yang menjadi istri keduanya. Yang membuat netizen auto komen nyinyir berjamaah, pesulap merah mempublis pernikahan poligaminya dengan Ratu Rizky Nabila. Hanya selang 9 hari usai istri pertamanya Tika Lestari meninggal dunia akibat kanker mulut pada 27 Januari 2026. Pas awal-awal poligami dulu, istri pertama, istri kedua ribut-ribut wajar. Tapi Allah mentakdirkan lagi, menyatukan lagi. Sampai ya itu kabar sedihnya adalah di saat kondisinya udah mulai tenang, di saat kondisinya udah mulai baik-baik aja, istri pertama malah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Poligami, iya betul, aku poligami dari tahun 2022, betul. Kita bertiga baik-baik aja dari tahun 2022. Alih-alih mengumumkan poligami dengan Ratu Rizky Nabila sejak 2022 untuk misi menyelamatkan, pesulap merah malah makin membuat netizen auto mendidih. Banyak yang nanya alasan poligaminya kenapa. Intinya misi menyelamatkan, saya menyelamatkan dua-duanya. Allah mentakdirkan saya untuk bisa menyelamatkan dua-duanya. Ini adalah alasan, ya seperti yang gue bilang tadi, alasannya itu ada dari aib istri pertama dan aib istri kedua. Saya sebagai suaminya, saya nggak bisa menceritakan itu alasannya. Bahaya nanti kalau misalkan diceritakan, ketahuan nih, jadi tahu publik aib istri pertama saya apa, aib istri kedua saya apa. Itu nggak boleh dalam Islam. Nanti istri pertama dipandang jelek, oh wajar dong, makanya nikah nanti. Istri kedua nanti juga dipandang jelek, oh wajar dong, makanya dia ngedeketin dan semacam. Nggak boleh ada yang terlihat jelek, terlihat buruk. Ya. Tapi kedekatan sama abang sendiri seperti apa sih? Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Anak-anak kalau tidur harus sama dedinya, harus bareng-bareng, terus dikit-dikit teleponin dedinya. Jadi tidur sebentar aja dedi temenin, dedi itu benar-benar deket banget. Dan sekarang kalau kafe itu kalau habis bikin roadshow atau apa pengennya buru-buru pulang ya Kak? Intinya anak-anak yang cowok-cowok ini, yang anak-anak yang bocil 2 ini, kalau tidur sama dedinya di samping, kalau dedinya nggak manggung ya. Tuh. Jadi nanti dedinya turun lagi ya, intinya ada dedinya aja dulu. Maunya tidur sama dedi, sampai segitunya loh. Kualitasnya lebih banyak. Banget. Gitu sih. Kalau cara apa ya, ini kan bisa dilihat dari cara ya. Cara membangun kepercayaan diri Starla itu seperti apa?
keluarga itu terdekat kan anaknya agak Tertutup. juga dan tertutup yang kita tahu gitu. Dan Kalau sama orang asing yang belum dekat memang tertutup gitu. Tapi kalau sama orang yang dia nyaman, dia nggak introvert gitu. Tapi dia tahu lah, maksudnya anak kecil kan nggak bisa bohong ya. Maksudnya ini dia nyaman, ini orang nggak yang gimana, anak kecil tahu gitu. Jadi selama dia nyaman, bebas-bebas aja berekspresi, mau selama itu positif dan bikin dia jadi diri dia sendiri gitu kan. Aku ngebantu itu aja sih. dia maksudnya sekarang hari-harinya berbeda nih anak-anak pada ngomong. Bahagia. Kalau bisa kebahagiaan ini bukan cuma kebahagiaan sesaat ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa tetap bahagia. Artinya gini loh, dengan siapapun nanti, anak-anak, hak asuhnya, selama itu yang terbaik gitu ya, dan tetap mendapatkan hak dan akses, artinya salah satu pihak tidak dipersulit gitu loh untuk ngurus ataupun untuk bisa bareng-bareng gitu, aku nggak masalah sih gitu. Dan adik aku juga nggak masalah sih. Jadi lebih ke anaknya nyamannya di mana nih? Aja adik aku, sekali lagi adik aku tidak pernah menghalangi atau mengambil untuk menguasai, tidak. Enggak. Tapi mungkin dari Bang Virgon sendiri curhat nggak sih Kak sama Kakak di saat ini kan emang lagi happy-happynya, mungkin cerita-cerita apa sih Kak bisa dibagi sama anak gitu? Ya maksudnya cerita tentang anak. Cerita. Ya udah happy ya, sekedar gitu aja sih. Virgon kan orangnya nggak banyak ngomong ya. Jadi lebih ke yang penting dia anak-anak sehat, kebutuhannya udah, bahagia. Nanti seminggu sekali pergi sama dedinya, entah ngapain, entah diajak apa, entah kemana gitu. Ya udah, bahagia-bahagia aja sih. Kan bisa dilihat sendiri ya. Banyak banget orang yang komenkan, kakak happy-happy ya, gini-gini. Netizen kan, kakak pertahankan ya, hak asuh anak begini-begini, Sarah lebih glowing, lebih apa. Ya aku sih senyum aja lah, ya intinya doain yang terbaik aja, aku bilang kayak gitu kan. Pak, tapi dari Virgonnya sendiri nih, ketika udah sekarang makin dekat sama anak-anak dan banyak quality time sama anak-anak, ada nggak sih yang kalian perbedaannya gitu? Perbedaannya lebih sering kalau nggak ada acara apa-apa, lebih sering pulang ke rumah, lebih sering sama waktu sama anak-anak, dan malam juga tidur sama anak-anak. Kalau tidak ada kegiatan yang penting ataupun dalam pekerjaan, udah pasti sama anak-anak. Mungkin sesekali dia sibuk dengan motor gitu, tapi selebihnya sama anak-anak. Malah diajakin juga ya. Semakin terikat sama anak-anak, tapi dia happy kok. Dikit-dikit video call, aku bilang wow, sampai kayak gitu loh. Gak kayak Virgon dulu Kak, itu gimana? Oh ini lebih deket lagi, karena kan dia protect anak-anaknya dong gitu loh. Satu hal nih, mungkin di luaran sana ya, adik aku boleh jadi suami yang gagal, tapi satu hal yang aku ngelihat dia ya, aku bangga karena adik aku nggak pernah gagal untuk menjadi orang tua yang baik. Aku lihat sendiri loh, karena apapun untuk kebaikan anak, untuk kebutuhan anak, dia kasih yang terbaik dan anak-anak prioritas utama. Aku lihat sendiri, benar-benar dia fokus dan kasih yang terbaik untuk anak-anaknya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.